Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatiddin wa wa'ada man syakara bi ziyadati min kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya farhum minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhruju fitan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil hadratul fudala wal kurama, tokoh alimin ulama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada beliau akhinal kiram ibnal kiram, beliau Bapak Kiai Miftahus Salam. Mudah-mudahan kehadiran beliau sesuai dengan namanya. Namanya saja Miftahus Salam, pembuka keselamatan. Ya mungkin jenengan sedaya selamat, amin ya rabbal. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahkan rezekinya dan juga tentunya bisa bertahan betah tinggal di antara kita, amin ya rabbal. Juga kepada beliau Bapak Kiai Abdul Basir yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Pratin Kokon Sukamarga, Bapak Jaimin yang saya cintai, mudah-mudahan amanah OKS siap menjadi pemimpin di masyarakat dan juga pelayan masyarakat, dan juga tentunya seluruh jajaran aparatur Kokon yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Juga kepada beliau yang disebut-sebut namanya yang dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai mataharinya agama, yaitu beliau Bapak Haji Syamsuddin. Ini pun dingin. Oh jenengan nggih. Beliau katanya sudah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk anak-anak kita ngaji. Mudah-mudahan nanti bisa jadi kendaraan menghadap Allah, bisa masuk ke dalam surganya dengan selamat beserta keluarganya. Kita doakan berkah rezekinya semakin banyak sehingga sumbangannya pun ditambah lagi, amin ya rabbal. Juga para haji, para kiai yang lain dari A sampai Z, para guru ngaji, ibu haji, ibu hajah, dan juga ibu-ibu semua yang saya cintai, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal. Juga tentunya para ansor banser yang hadir, yang saya cintai karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ketika terlahir ke dunia tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa-apa dan mengenal siapa dan siapa. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan keberkahan kepada kita 3 nikmat besar. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.
wallahu utawi Gusti Allah iku akhraja wis nglahirake sapa Allah kum ing sira kabeh. Paham mboten Bu? Paham mboten? Ada Jawa kan? Banyak? Ada yang bilang Sunda. Berarti kita ganti. Wallahu ari eta Allah. Eta akhraja tos ngalahirkeun ngaluarkeun sa Allah kum kana anjeun sadaya. Min butuni ummatikum tina beudeng emak kabeh. Emak mana kabeh? Paham? Wadah yang Sunda berarti ya. Ini mau dites nggak Sundanya ada berapa biji? Coba sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah irfa. Sholatullah ala sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang Sunda jawab ya. Salawete dua. Sana yang Sunda ini sejawa semua. Salawete dua. Mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dandan teu bisa. Nah, banyak berarti yang sudah bisa dandan cantik, masa gak bisa. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin awewe zaman ayeuna make jilbabna dibeungkeut bari calana merecet sika hayang katingali embut. Yang ini nggak berani ngomongnya saya. Banyak sebenarnya ya, berarti nanti kita campur. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu semua, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, supaya tahu apa-apa Allah berikan berkah besar. Apa saja? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kita berupa pendengaran, bentuknya telinga, dan juga wal absara, Allah berikan mata untuk melihat, wal afidata, dan juga Allah berikan hati mungkin untuk merasa. Hari ini kita hadir karena ada 3 berkah nikmat dari Allah yang sangat besar tersebut. Karena kita punya telinga, mendengar ada undangan, mendengar kabar dari tetangga. Hari ini kita akhir sana haflah di TPG Al-Ikhlas. Ada undangan datang, telinga kita mendengar, ada mata memandang, kita lihat tetangga kita dari rumah berangkat ke pengajian. Walaupun mungkin ada yang berangkat pengajian bukan karena panggilan hati dan jiwa, bisa jadi karena malu kepada tetangga dan takut sama mertuanya. Ya mungkin benar mangkat tak pecah betul matu Gus terine nggo anu tok jadi berangkat. Dan juga mungkin karena ada hati merasa malu, masa rumah saya di depan mata, saya nggak berangkat. Masa iya tempat pengajian ada di depan rumah kita, ada di lingkungan kita, dia jauh-jauh tinggal di depan kita, di masyarakat kita, mengajar anak kita, masa nggak berangkat? Hatinya bergerak, ada rasa ingin dapat hidayah dari Allah, makanya berangkat. Maka puji syukur kehadirat Allah, hadirnya saya, hadirnya jenengan, karena ada hidayah dari Allah Subhanahu. Jangankan di depan mata kita, tanpa hidayah dari Allah, jangankan yang jauh, jangankan yang berkilo-kilo jaraknya, di depan
depan mata kita saja. Tanpa hidayah Allah, hati kita tidak akan pernah tergerak untuk berangkat pengajian. Salatullah salam ala Rasulillah, salatullah salam ala yasin habibillah. Pagi-pagi anak-anak sudah tampil dengan beberapa hafalannya. Aqidatul Awam dibawakan, sifat-sifat Nabi diceritakan, sifat Allah disampaikan, nazaman dibacakan, sholawat dikumandangkan. Niatnya nunggu jamaah hadir, nunggu kiainya, nunggu jenengan. Tanpa hidayah dari Allah, meskipun sound sistemnya dipasang di rumah, tidak akan berangkat. Kenapa? Karena manusia banyak alasan. Kata bapak-bapak yang gak berangkat, ya jawab di rumah gak berangkat. Jawab juga, Bu. Aku ramakat lah. Tak jawab ya sholawatan dia ini kok rumah. Yang jawab berpantun juga Pak Pratin. Pak Pratin tadi berpantun juga. Bapak-bapak yang gak berangkat juga yang di rumah ya berpantun. Pantun juga, ibu-ibunya juga berpantun juga. Kata ibu-ibunya yang gak berangkat juga ngomong, mohon maaf saya tidak ngaji karena nyuci baju suami, tadi malam nangkring 3 kali. Kata ibunya. Kata yang bapaknya, tadinya mau berangkat, tapi ini penyakit kumat, penyakitnya asam urat sama bisulnya di alasan. Jangankan berbisul, gak bisul juga, tanpa hidayah dari Allah tidak akan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir saya, hadir jenengan mendapat keberkahan dari Allah. Meskipun kita bukan tetangga Nabi, meskipun kita tidak hidup bersama Nabi, meskipun kita bukan nasab Nabi, ada derajat yang besar. Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatan wahidah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jaa ajaluhu, sajal mana anu datang mautna, sinten mawon tiyang sing dugi ajale, datang waktu ajal menjemputnya, wa huwa yatlubul ilma, dia sedang mengaji, dia sedang belajar, dia sedang ta'allum, lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatan wahidah. Tidak ada jarak derajat dirinya dengan para nabi kecuali hanya 1 derajat saja. Jenengan tidak usah berpikir saya bukan cucu nabi, saya bukan keturunan nabi. Orang yang mau ngaji saja ada jaminan dari Allah derajatnya 1 derajat dengan para nabi, hanya dengan cara mau belajar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah dari lisan kita mau bersalawat kepada beliau menjadi wasilah tersendiri kita selamat dunia akhirat, selamat ketika menghadap Allah, mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmat Allah, iki enggak usah tantang. Niki haflah niki syukurane bocah-bocah iki. Kurang kerewelanya, yang penting kira-kira jam 2 kuwi itu banyak. Jadi itu usah suwe-suwe. Asal jam 2 kita pulang bareng-bareng. Ada sebuah prediksi, ini bukan ramalan, prediksi dari Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di tengah umatku. Apa yang datang? Yang pertama, la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidaklah tetap nanti suatu masa di tengah umatku ini Islam hanya
akan ada masa di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Pertanyaan kula panjenengan, kira-kira hari ini sudah apa belum? Empun napa dereng atau acan? Islam tinggal namanya saja. Mungkin di mana-mana pemeluk Islam banyak. Mungkin kita juga mayoritas Islam. Mungkin anak kita juga Islam. Tapi praktik keberagaman Islam ini sudah sangat minim sekali. Bapak Ibu, kita lihat berapa banyak orang bergaya berjubah, pakaiannya sok Islami, pakai serban putih, gagah, ganteng, hidung mancung, tapi praktik beragamanya memprovokasi masyarakat melawan pemerintah yang sah. Apakah Islam pernah mengajarkan itu? Tidak. Kata Nabi Muhammad, siapapun meremehkan pemerintah maka akan celaka dunianya. Banyak orang berjubah, berserban, bajunya pakai daster, ganteng-ganteng, demonstrasi menuntut pemerintah hanya terhadap sesuatu yang mereka sebenarnya tidak tahu. Apakah Islam pernah mengajarkan itu? Tidak pernah. Ngakune Islam tapi praktik keberagamaannya menantang pemerintah yang sah, dan ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Manistakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa berani meremehkan pemerintah maka akan rugi dunianya. Kira-kira rugi buatan tiap nyepelekan pemerintah. Ono wong tiap dina gur ngelek-ngelek lurah, wae misal rapat membela desa monang. Giliran pulang ke rumah baru di jalan dicegat tetangganya, kan gue cocok orang karo Pak Pratin jan. Belas aku ora cocok asli. Lho kok ora cocok? Kok ora mau jawab? Mau kan ditakoni ora cocok ngomong. Lamun teu setuju ngomong lah cicing bae. Lain itu kurang tengenah bae. Lamun urang teu mikir karo Pratin deukeut dilawan kurang. Daripada wibawana turun mending cicing bae. Padahal urang mah belas teu seneng. Adakah masyarakat kayak gitu? Wis royong enggak mangkat, mending lek wae rokok. Orang model kayak gini ketahuan sama Pratin, pas ada bantuan dikasih nggak kira-kira? Kata Pak Pratin, najis deui boga rakyat kawas gitu, coret, bener nggak? Orang menyepelekan pemerintah yang sah, ngelek-ngelek tok tiap dino ide nggak ada, pasti hancur lebur. Begitu keluar namanya dapat bantuan BPNT, wis marah sugih, ngelek-ngelek pemerintah terus, coret wes selesai. Menyepelekan pemerintah yang sah akan rugi dunianya. Ini contoh biasa, bukan contoh yang lain. Wa manistakhaffa bil ulama, siapa menyepelekan ulama pun akan celaka. Celaka apanya? Khosiraddin, akan celaka agama. Ya ini wis mutung rasa diulang ngaji men untuk anakku iki. Maka jangan pernah menyepelekan ulama. Ulama ini sangat berharga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ora susui kan? Yang kedua, cepat-cepat nawar. Yang kedua, kata Nabi, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, dan tidak tetap nanti suatu masa Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja. Mungkin boleh jadi setiap rumah Qur'an berjajar. Orangnya 5, Qur'annya 5. Masyarakat satu desa 2000, mungkin 2000 Qur'an di setiap rumah ada. Tapi kalau kita mau jujur, tidak semua orang mampu membaca Al-Quran. Boten kira-kira Al-Quran tinggal namanya saja. Mungkin setiap orang mampu beli Quran, dipasang di depan pintu, bukan untuk bacaan kita, tapi untuk ngusir setan, ditempelin di atas pintu biar aman kuntilanak nggak datang. Lu kuntilanak di Quran ditempel tok orang mandi, nek diwaca. Harus dibaca. Kata Nabi Muhammad jelas, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa menjadikan Quran sebagai imamnya, pemimpinnya untuk dibaca, dia
diikuti dalil-dalilnya, qadahu ilal jannah, Quran akan mengangkatnya, mendorongnya masuk ke dalam surga, amin ya rabbal. Tapi wa man ja'alal qur'ana khalfahu, siapa berani menjadikan Quran malah jadi makmumnya, Quran ditinggalkan, kata Al-Quran A kita malah B, kata Quran ke timur kita ke barat, Quran mengatakan ke utara kita malah ke selatan, maka saqahu ilan nar, Al-Quran akan mendorongnya masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min. Supaya kita selamat, ayo dorong anak-anak kita untuk ngaji. Aku sadar luar sapa Ustaz, orang tak kober, tak waktu di kebun. Jadikan anak kita ahli Quran. Kalau tak cerita mawon ini. Ada orang tua bu, bikin tenanan cerita nih, cerita nyata nih. Ada orang tua diskusinya apa? Diskusi sepele masalah undangan. Ada undangan dari sekolah. Kata istrinya, Pak, ada undangan dari sekolah SD tetangga kita. Undangan, terus ya Bapak berangkat. Kok berangkat? Cuman undangan doang. Pak, anak kita kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap pengajian, setiap ada acara di sekolahan, setiap ada rapat yang berangkat ibu. Pada undangannya jelas-jelas diharapkan yang datang Bapak. Selama ini Bapak nggak pernah, kok sekali-kali berangkat topak ke pengajian. Lah kok cuman pengajian apa ke undangan sekolahan? Lah kok undangan sekolahan kok ngandelin Bapak tuh Bu? Boyo berangkat sendiri. Kamu enak hidup tinggal di rumah, duduk, pengen warung tak belanjain, tak isi warungnya, pengen cincin tak beliin, pengen makan tak cukupin, mau tidur tak anuin. Lah kamu ini cuma undangan rapat sekolah kok ngandelin Bapak. Istri macam apa kamu? Digituin sakit nggak Bu kira-kira? Dikasih duit dilempar sama suaminya 1 miliar, plok, sakit nggak? Walaupun dikasih sakit, tapi duitnya diambil nggak kira-kira? Sakitnya mah sakitnya tuh di sini, tapi duitnya mah diambil juga. Oh, saya pengalaman, istri saya monyong-monyong dikasih duit, menang wae, tak taruh ya udah nggak dulu tak second sampai 5 menit saya lihat lagi duitnya udah hilang. Kayaknya menolak kayak doyan juga sama duitnya. Ini suami marah, cuma undangan sekolah rapat, lah kok ngadelin Bapak, lu mangkat sendiri kau mana? Bang bayi, itu tuh mulai tak boleh sana mangan gue, manggil ke rapat Bapak. Ya wes, nek Bapak ragu mangkat, Mama juga ramangkat, terserah. Marah istrinya, marah sambil nyanyi caki dia, cak sambet dia, cerita cinta orang. Apa berarti nggak bisa kayak gini? Udah istri masuk kamar, suami masuk kamar, anaknya malam hari ngintip bapak ibunya ribut, heran. Cuman undangan rapat di sekolah jadi ribut. Mikir anaknya, ya sudah besok pagi saya nggak usah diantar bapak atau ibu, saya berangkat sendiri. Akhirnya anaknya pagi-pagi sebelum subuh sudah hilang berangkat sendiri. Begitu bangun tidur paginya mikir, ya juga ya 6 tahun sekolah setiap rapat saya nggak pernah berangkat, pasti istri saya aja nggak apa-apalah berangkat. Tapi dilihat dulu di kamar anaknya, begitu dilihat dibuka, kok nggak ada anak saya, kemana? Mau nanya sama istrinya, gengsi toh kan? Gengsi nggak? Habis ribut pagi-pagi mau nanya ke istri, gengsi nggak? Oh gengsi ini mah enak pun amat lelaki kalahku awewe. Yang istrinya juga pikir pagi-pagi, aduh kalau anak saya berangkat sendiri nggak pantas amat. Dilihat di kamar, begitu dilihat juga ada anak, aduh kemana ya si Ujang ke mau ngomong sama suami, gengsi nggak Bu? Najis teuing aing dah hayah terus pas ya bingung salah bodoh amat yang males dari hati kok pernah ngomong ke lagi, terserah ada kata ngomong deh kok pernah mencek ibu-ibu mah bagai disayat-sayat sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Ibu-ibu kalau nyanyi bisa
Udah pagi hari bapaknya nggak mikir lagi, nyusul berangkat. Begitu sampai ke sekolahan, gerbang sudah hampir ditutup. Ada satpam yang nunggu, Pak, Bapak dari mana? Saya orang tuanya Umar, Pak. Mohon maaf terlambat. Untung Pak masih belum dikunci. Kalau sudah telat sekolah tidak menerima tamu. Ya sudah Pak, Bapak boleh masuk. Begitu masuk, rupanya tinggal tersisa satu bangku paling belakang. Pak, Bapak terlambat. Ini bangku Bapak, silakan di belakang. Ini hidangannya, silakan diminum Pak. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak ada pelayannya, dibuka sendiri. Dan jenengan nih mau buat ujung. Nah ini ditutup. Iklan tak berbayar. Nanti kalau masuk ke YouTube, oh, seneng dia yang punya kan. Udah diminum, dia lihat, oh rupanya hari itu hari imtihan kalau di TPG. Tapi karena sekolah SD, ya hari perpisahan siswa-siswi dengan guru dan juga hari tampilan anak-anak berprestasi. Satu persatu anak dipanggil oleh gurunya yang punya prestasi, dipanggil, Pak Ijo, silakan naik ke panggung. Sampai depan langsung keluarin jurus, loncat koprol, kepala sekolahnya dilompatin. Orang-orang tepuk tangan, anak siapa sakti amat. Kepala sekolah aja dilompatin. Kamu ngapain nak? Mau pencak silat. Oh pencak silat, ya wajar, ya loncat-loncat. Praktek. Ilmunya dikeluarkan. Orang-orang satu majelis senang si Paijo rupanya ahli pencak silat. Hebat anak sekolah dasar kita, kelas 6 sudah bisa koprol, bahkan lompat di atas kepala sekolah. Begitu turun dari panggung, naik lagi dipanggil, Sarina, kamu naik ke panggung. Naik ke panggung, begitu naik ngapain kamu? Ya Pak Guru, saya ini kelas 6, mulai kelas 4 sudah jadi biduan cilik. Biduan, oh pokoknya saya Pak Kepala Sekolah, jangankan joget di TikTok, saya ini suruh jaranan juga ahlinya. Apalagi cuma nyanyi. Oh nyanyi, kamu nyanyi apa? Saya mau nyanyi lagu India. Emang bisa? Bisa. Saya kan biduan sini Pak Kepala Sekolah. Ya udah coba nyanyi. Nyanyi juga muskurani di wajahku, mengenali di wajahku. Jaina, 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 sampai heran Pak Yai minta, eta Kiai nyanyi begitu tadi, selama aku nyanyi. Jomilisme katilingin, tudi usia, tudi ansuk batilingin. Jia Jaina, 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 Orepiare. Oh, tepuk tangan satu majelis, hebat anak siapa si Sarinah itu. Begitu turun lagi ke panggung, yang terakhir sikap banyak yang ambil dulu ceritanya, tak sikat aja. Dipanggil si Umar, Umar silahkan giliranmu naik ke panggung. Bapaknya yang datang paling akhir kaget, anak saya dipanggil, emang mau ngapain dia? Naik ke panggung, begitu naik ditanya, Umar, mana bapak ibumu? Bapak ibuku nggak berangkat. Lu kok nggak berangkat? Ya nggak tahu, bapaknya kan terlambat. Orang tadi malam malah berantem sama ibu. Namanya anak SD, ditanya jujur, berantem. Emang kenapa? Nggak tahu, malah berantem. Jadi kamu berangkat sama siapa? Saya berangkat dengan guru ngaji saya. Siapa? Pak Yai Miftahus Salam. Oh, mana orangnya? Itu yang di pojok. Oh, oke. Pak Kepala Sekolah izin. Apa? Saya minta guru ngaji saya dinaikkan ke panggung, boleh? Oh silakan. Akhirnya guru ngajinya disuruh naik ke panggung. Begitu naik, kata guru ngajinya, ya nak, tadi kamu cuma minta
Pak Kiai itu mengantar, kok kamu kesini malah minta Pak Kiai naik ke panggung, suruh ngapain? Mohon maaf Pak Kiai, saya mau minta jenengan bukakan tas saya. Di tas saya ada Al-Quran Pak Kiai. Akhirnya Al-Qurannya diambil. Terus ngapain? Pak Kiai, silahkan Pak Kiai bacakan ayat manapun yang Pak Kiai mau. Nanti berhenti dan tes saya, persis kayak Pak Pratin tadi. Nanti saya akan jawab. Baik. Akhirnya Kiainya ngambil tas si Umar, dibuka ada Al-Quran. Begitu dibuka Kiainya baca, wahai Umar, bacakan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wajar kata orang Fatihah masa tuh hafal kebenaran amat kelas gendong. Kata kiainya, ayo Umar, coba sesekali kamu pakai lagu ngaji apa? Al-Baqarah ayat 30. Siap Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bacakan al-Fatihah terakhir wahai Umar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada sampai akhir ayat. Satu jamaah tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang berbunyi, semua terdiam. Heran, kok ada anak kelas 6 SD sudah hafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Anak siapa ini sebenarnya? Akhirnya kepala sekolah nanya, Umar, kamu kok aneh? Teman-temanmu ketika tampil di panggung menunjukkan kehebatannya, ada yang pencaksilat, ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang joget. Kok kamu beda sendiri Umar? Kok kamu malah baca Quran sendiri? Apa motivasimu menghafalkan Al-Quran wahai Umar? Kata si Umar, wahai Pak Guru, wahai Bapak Ibu yang hadir, saya pernah diajari oleh guru ngaji saya bahwa di akhirat kelak akan ada orang tua yang sangat gembira dengan penuh keheranan. Kenapa? Ada orang tua yang ketika di dunia kiai juga bukan, guru ngaji bukan, tokoh agama bukan, orang hebat juga bukan, orang biasa, tapi Allah berikan hadiah berupa pakaian kebesaran dan mahkota seperti seorang raja. Orang tua ini heran, ya Allah, kemuliaan apa yang kau berikan padaku? Aku bukan siapa-siapa, aku bukan kiai, aku bukan guru ngaji, aku bukan orang hebat, tapi kenapa engkau berikan pakaian hebat sebesar ini di surga ini dan juga mahkota kebesaran seperti seorang raja? Kata Allah, engkau bisa seperti ini karena engkau telah mampu mendidik anak-anakmu menjadi ahli Quran. Maka Bapak Guru, kata Sumar, Bapak Kepala Sekolah, hari ini saya membaca Quran di depan jenengan semua untuk menunjukkan saya akan cerita saya punya orang tua kaya raya, kata Sumar. Rukonya di mana-mana, yayasannya di mana-mana, sekolahannya di mana-mana, sawahnya lebar, kebunnya luas. Tapi aku perhatikan orang tuaku setiap hari hanya memikirkan bagaimana nasib ekonomi anaknya di masa depan, tapi mereka tidak memikirkan mungkinkah ayah ibu kan selamat di hadapan Allah nanti ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai seorang anak berpikir, berterima kasih pada bapak ibuku yang sudah memikirkan nasib ekonomi masa depanku. Aku harus berpikir bagaimana ayah ibuku bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiahnya Al-Qur'anul Karim.
Bapak Ibu pengen punya anak kayak si Umar ini enggak? Pengen botan? Nek pengen jangan bosan-bosan giring anaknya ngaji. Jangan boleh anaknya ngaji kayak ronda. Sekarang berangkat, besok tidak. Sekarang berangkat, besok tidak. Menghambat pendidikan. Kulo mau ngaji teng griya kulo niku. Pesantren cilik pesantren kulo niku. Anak ngaji 1 minggu full nggak ada libur. Malam Jumat tetap berangkat. Walaupun guru belajar pas sholatan, nggak ada liburnya, nggak ada kayak ronda-rondaan. Kenapa? Menghambat guru ngaji. Begitu ini sudah mau naik tingkat pelajaran nambah, ada yang nggak berangkat, besok ditinggal dia ketinggalan, ditungguin yang harusnya naik nggak naik. Kasihan, dorong, nggak berangkat ngaji dorong. Orang sekarang mata kebangetan sih kadangan. Ngaji orang mangkat gue gara-gara yasinan nang omah jabat bayi. Pak Kiai Pak Ustadz pamit, lah pamit pripun anak kula mboten ngaos riyin. Lah napa? Mengke dalu badhe selamatan. Innalillahi. Boyo tekoke pasitane digowo, ngono lho dijujuk ning ngene Kiai ini kan penak. Nggo dipameti selamatan tok. Tak ora nggowo apa-apa, ngeteke pasitane Kiai ini jawab baik. Tapi nek mriki mboten iki. Wong Kiai ini lemu sih. Kula sowan. Kula panggil Kiai kok lemu niku seneng tirakate ben rampung berarti masyarakat mikir ke Kiai ini. Amin ya rabbal. Wis bahagia pokoke. Wong Kiai iki aja digawe lemes, Bu. Kudu semangat. Nek Kiai ini sehat mulangi nggih tenanan. Ngoten. Niki lho. Jangan biarkan kata Nabi Al-Quran tinggal namanya saja. Ayo anak kita dorong. Nak ngaji yang semangat, kamu harus bisa baca Quran. Syukur kamu bisa hafal Al-Quran. Kamu harus bisa tahu hukum Islam. Fikihnya harus benar, usul fikihnya juga tahu, tauhidnya benar, akhlaknya baik. Ngaji, dorong supaya Al-Quran tidak hanya tinggal namanya saja. Ini gitu. Ayo didorong bareng-bareng. Anak-anak dewi dipaksakan ngaji, didukungin. Yang ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya fardhum minal huda. Kata Nabi, akan ada suatu masa nanti masjidnya megah-megah, bagus-bagus, tapi sayangnya sepi dari petunjuk. Niki jujur mawon, berapa banyak orang yang mampu membangun masjid, uang berapapun diserahkan, meskipun kadang-kadang ya karo ngomel-ngomel sih, urunan meneh, masjid masjid. Ya tapi ya dadi ya megah. Tapi haramu minal huda, sepi dari petunjuk. Masjid cuma dibangun tapi tidak ditempati. Enten boten? Pak, sing aku seteri jenengan wis ngomong enten. Saya yakin bisa tahu dari mana? Ya dari ketika azan suaminya masih di rumah. Coba jenengan pamit ijazah nang masjid. Walaupun nek nang warung, gak tekan masjid sing lawe itu ngerti alhamdulillah bojoku rajin. Begitu azan ngangklek peci nggawa serban sajadah. Padahal memenggok nang warung begitu rampung jamaah mulai. Jadi sing subhanallah Mas, ternyata sampean ki soleh banget. Aku orang getun duwe bojo sampean. Nang masjid juga kadang masya Allah pelite kelewat-lewat. Begitu nang masjid orang gowo mawar malah gowo golok. Nggih. Begitu kotak keliling goloknya yang dimasukin. Gambar WR sini niku. Nang masjid tuh boyo Soekarno sekali-kali nggak asal. Duit loro sing siji 1000, sing siji 1.000. Pokoknya sing 1000 mlebu kotak, sing 1000 tinggal jajan mari mulai ke masjid. Begitu masuk masjid, kotak jalan yang 5, yang 1.000 rupiah kerincing itu digegep setekem-tekemnya. Jangan sampai tetangga tahu kalau yang saya masukkan uang 1.000 rupiah kerincing. Wow, pokoknya ditutup, Bu. Tapi kalau 100.000, narik aja digini-gini, biar dia tahu orang di belakangnya. Begitu dimasukin ke kotak meleset, malah gelundung buku. Innalillahi, duit tata promotor. Adi lepoknya malah melayang, ngisin, dilepoknya pelak, aman geser kotak. Begitu samping ke belakangnya dan nengok, kok ayah Kang Sari itu Kang ya? Anak ngisi berahat coba tak Kang Sari tak pendamping PKH kan kuduna sugih ya tadi. Begitu dilihat, rupanya masukin 100.000, kaget astagfirullah.
100.000 loman amat, alangkah malunya saya cuma 1.000 rupiah. Nanti kalau pulang dari masjid saya cegah, begitu keluar dari masjid diobar Kang eta kumaha caritana bisa ikhlas amal 100.000. Hampura Pak Haji, eta teh duit Pak Haji tadi lagrak dina esa. Jadi diasupkeun ke saya, apa heuh? Wih, innalillahi. Mana 100.000? Amal 100.000 getun ku malahan jejar. Niki zaman saniki. Masjid sepi dari petunjuk. Ayo diramaikan, Bu. Ibu-ibu tatanya. Ibu-ibu kalau ditawarin sama suami, kata suaminya, Bu, ini ada emas 1 gram. Ini 27 gram. Milih yang mana? Milih yang mana, Bu? Yang 27 ya. Kalau milih yang 1 berarti nggak pintar. Sekarang bapak-bapaknya, kata kepala desa, bapak-bapak ini ada rezeki, silakan bapak pilih. Bapak mau milih yang 27 juta apa yang 1 juta? Milih yang mana kira-kira? Yang 27 juta. Gimana? Kalau ayah anu milih 1 juta eta jalma berarti goblok kalewat-lewat eta cek Gus Miftah mah. Kalau dikasih pilihan 27 kok milih 1, orang pintar apa orang goblok kira-kira? Sekarang Nabi yang nawarin as-sholatul jama'ati khairum min sholatil fadli bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat jamaah itu 27 derajat nilai pahalanya daripada saat sendirian nilainya hanya 1 derajat. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, suami ibu milih yang 1 apa yang 27? Duh, ngaku kan? Kalau milih 1 pinter apa goblok itu? Tuh, bukan saya ngomong itu, istri jenengan. Ada pilihan nih, kata Nabi, ini 1 pahalanya kalau kamu sholat sendiri, ini 27 kalau kamu sholat jamaah. Suami jenengan Bu milih yang 1. Tapi aja ngomong goblok nemu mata kerja mawon nggih. Secara logika berarti salah pilih. Wong pahala pitulkur milih siji. Yo kamu gak iso Pak Yai. Yo aja belas. Kan ada 5 waktu. Nggak bisa full 5-5-nya ya, paling nggak sekali kan lumayan nggih. Maghrib atau isya, kalau nggak subuh atau apa zuhur atau asar, salah satunya lah. Gentenan yo keneng ben masjid ora kosong dijadwal. Pak Kiai Miftah siki dijadwal yo Pak, jenengan kersane ngisi masjid nek kesel Pak Paino dina Senin nggih teng masjid. Engko Pak Paijo dina Selasa. Ibadah kok dipaksa-paksa. Nek wis angel Pak Kratin, masyarakat harus dipaksa. Ronda aja dipaksa enggak? Dipaksa dijadwal. Kalau enggak ronda, awas kamu tak denda. Lah sekarang pengen selamat di akhirat, kayaknya orang dijadwal ya angel loh Pak. Saestu kudune gitu jadwal. Kadang-kadang saya berpikir orang yang jamaah di masjid itu layak digaji. Kenapa? Karena berkat mereka jamaah gugur kewajiban fardu kifayah kita yang tidak ke masjid. Ada salah satu yang ke masjid, dosa yang tidak jamaah di rumah diampuni oleh Allah. Berarti pantes urunan. Oh yo, anu dusun Sukamarto urunan wae yo, bencing jamaah ben Pak Yai Miftah karo Pak Pratin. Urunan dibayar tanda terima kasih sudah menggugurkan dosa-dosa orang Sukamarga. Ya monggo nek perbuatan niku, tapi maksud kula ojo teman-teman. Biar masjidnya tidak sepi dari petunjuk. Bapak Ibu, kita sering marah, ada pendatang baru, pakaiannya baru, ajarannya baru, menguasai masjid kita, memimpin jamaah di tengah-tengah kita. Begitu ajarannya tidak sama dengan ajaran leluhur kita, tidak sama dengan Nahdlatul Ulama, kita marah-marah. Salah siapa pertanyaannya? Salah kita. Nah, kita gak gelem mlebu kok. Ya tamune sing ngisi nggih mboten. Lah kalau kita mau ngisi mereka riku, mau masuk penuh, kita gak punya kesempatan. Ajarannya beda. Ajaran leluhur kita mengajarkan ayo ziarah kubur, ayo tahlilan, ayo selamatan, ayo manakiban. Begitu muncul orang baru, pakaian baru, tampilan baru, menguasai masjid, ajarannya berbeda. Kita menangis, doa ajaran kita kok dihilang-hilangkan ini. Itu salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa? Kita tidak mampu merawat masjid dan tidak mampu merawat tradisi Nahdlatul Ulama. Kita cerita, NU ini keren Pak.
keren itu daripada kalau supin nitip saya itu Pak Prati nitip betul setiap pengajian setelah sholawat ditambah satu lagu Indonesia Raya nitip saking NU niki sanes berbagi kula untuk apa menumbuhkan kecintaan kita setiap saat terhadap bangsa Indonesia sambil dihayati merenung menangis hebatnya para pejuang telah memerdekakan Indonesia. Kita sekarang tidak usah perang, yang penting lagu Indonesia Raya ayo suarakan bersama-sama di setiap pengajian. Nyuwun saestu niki boten merintah tapi minta dengan sangat niki langsung mulai ajaran NU luar biasa. Jangan sampai diberangus oleh ajaran baru yang sebenarnya belum tentu lebih benar daripada ajaran leluhur kita. Lu tak cerita ini sering lu ceritakan. Saya pesantren baru sebulan 2 bulan harus pulang. Kenapa? Karena kakek saya mau mantu bibi saya anak bungsunya. Saya pulang sama kakek saya, ya ayo kita ziarah kubur ke makam buyutmu, karena kakek saya ngajak ke buyutmu. Ya kayak ayo orang ke makam. Begitu sampai ke makam buyut kakek saya ini, sampai ke makam langsung duduk, dia megang patok kuburan, dipegang toknya sama kakek saya, dipegang. Pak, bapak kalau kata kakek saya, kan buyut saya nih, Pak, iya, abi, hadiah silaturahmi karena bapak, karena isu kira-kira saminggu deui erek hajatan nikahkeun incu bapak anu paling bungsu. Doakeun Pak supaya acara hajatan lancar, ulah turun hujan, anu kondangan juga loba. Lah saya kaget di ziarah kubur kok malah ngomong begitu. Setahu saya ziarah kubur mah datang ke kuburan, baca silsilah mendoakan yang sudah meninggal dunia. Aduh, kata saya, gimana kakek saya ini? Ini saya ngomong gitu tadi paham gak? Paham kan yang Jawa juga? Akhirnya saya mikir ajaran sesat dari mana kakek saya ini. Datang ke kuburan kok malah ngomong, Pak, besok seminggu lagi saya mau hajatan, anak bungsu saya, cucu bapak mau nikah. Mudah-mudahan Pak doakan acara hajatannya lancar, tidak turun hujan, yang kondangan juga banyak dan hasilnya juga banyak. Begitu saya ngaji, kira-kira sudah 8 tahun, sudah diajar jadi ustadz juga di pesantren. Saya menemukan kitab kecil, tipis sekali kitabnya, Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dengan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Maksum. Tipis, kitabnya tipis sekali. Yang satu kitabnya ada maknanya, yang satu enggak ada, tipis. Saya lihat di kitab itu, ternyata ada wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Apa wasiatnya? Ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fa yafrahuna ashadda ma kanu kama yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Kata Nabi, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, sedekahlah kamu kepada orang yang mati di antara kamu, bapakmu mungkin, tetanggamu mungkin, mantan istrimu mungkin, siapapun, sedekah untuknya. Tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan, karena Allah telah mewakilkan malaikat-malaikat yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim, untuk memikul pahala sedekah-sedekah orang yang hidup untuk orang yang mati. Fayafrahuna asyadda ma kanu kama yafrahuna fid dunya. Orang yang mati ini yang diberi pahala sedekah oleh jenengan itu akan sangat gembira. Gembiranya melebihi senangnya ketika diberi sedekah ketika mereka masih hidup. Sebab saking gembiranya, maka orang mati berkata, Ya Allah, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, beri cahaya, ampuni, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang telah memberi cahaya kepada kuburan kami. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Dan berilah mereka kegembiraan
sebagaimana mereka telah menggembirakan kami. Orang mati bisa ngomong, mendoakan orang yang masih hidup. Pertanyaan saya kepada jenengan, berarti sih dilakoni Mbah kula bener napa mboten? Bener ternyata. Saya pernah berpikir ketika ngaji baru sebulan 2 bulan sesat ajaran kakek saya. Kenapa? Jaluk ditungake wong ninggal. Lah ternyata di kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali Karmajah diterangkan bahwa orang mati mampu mendoakan orang yang masih hidup. Caranya kita sedekah dulu untuknya. Nanti orang yang mati akan mendoakan sebagai bentuk terima kasih kepada kita yang masih hidup. Niki lho ajaran Nahdlatul Ulama. Jangan dikatakan sesat nek bapak ibu jenengan ziarah kok ngomong karo sing ninggal. Ngoten nggih. Sempete orang jaluk keris. Tak kuburan aku jaluk keris Pak, buat stok keris musik ya. Boten usah sing niku. Nyuwun mohon selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Masjidnya jangan biarkan sepi supaya ajaran kita yang dititipkan oleh Nahdlatul Ulama tetap lestari insyaallah selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kata Nabi yang mengerikan apa? Ulama syarrum man tahta adimis sama. Akan muncul ulama-ulama yang sangat buruk di muka bumi ini. Siapa mereka? Tentu mereka orang-orang yang kehadirannya bukan membawa ketenangan di masyarakat. Kehadirannya justru mengajak masyarakat menjadi tidak baik. Banyak tidak banyak. Jangan silakan lihat tonton di YouTube. Berapa banyak orang berpenampilan ulama tapi ceramahnya provokasi, mengajak kehancuran bangsa Indonesia. Berapa banyak orang yang hadir sebagai tamu di negara Indonesia bukan menjunjung tinggi ajaran yang telah diwariskan di Nusantara, tapi membawa ajaran baru dan merendahkan bangsa Indonesia. Apapun pakaiannya, seperti apapun gayanya, kalau mereka di Indonesia tidak menghormati bangsa kita, kita wajib menjaga bangsa kita dengan cara apa? Bukan berperang, tapi kuatkan ajaran leluhur kita. Ayo bersama-sama tetap pelihara ajaran kiai kita yang di Nusantara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak perlu panjang lebar. Niki terakhir nitip gua amalan kula lan jenengan nek kira-kira angel sing paling penak ayo lestarikan membaca istighfar dan juga sholawat. Niki sing paling penak nek abot niku mawon. Istighfar niku amalan sing keren. Terakhir tapi dua kula niku iso sak jam lho jenengan wis alhamdulillah rampung boten. Kula namung terakhir dia sak jam meneh biasa nih. Amalan istighfar ini luar biasa. Sayyidina sinten seorang ulama hadis dan juga imam madhab Imam Ahmad saja bisa terkecoh gara-gara istighfar. Suatu saat Imam Ahmad ini sedang duduk melamun, tiba-tiba punya perasaan pengen nyebrang. Saya mau nyebrang lah ke sana, tapi dia bingung mau ngapain. Saya nyebrang juga nggak ada apa-apa kok mau nyebrang, tapi hatinya memaksa harus nyebrang karena beliau seorang ulama. Hatinya firasatnya datang dari Allah bukan dari manusia, maka dia memaksakan diri. Ya Allah, kalau memang ini baik, saya tidak tahu mau ngapain di sana, saya mau nyebrang. Akhirnya beliau nyebrang. Begitu sudah nyebrang, dalam kisah ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan laut. Begitu sudah sampai tepi, ada warung kecil, dia mampir. Di warung kecil ini dia mampir. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, izin saya istirahat. Oh monggo silakan Pak, silakan duduk. Gak kenal, yang punya warung gak kenal siapa. Begitu sudah duduk, silakan Pak, dinikmati hidangannya. Niki minumnya juga diminum Pak, nggih. Tapi cuma air putih Pak, gak usah jahe, gak usah teh ya Pak. Oh ya gak apa-apa, gratis kok. Begitu sudah selesai, dia lihat pedagangnya dengan begitu santai. Apa yang dibaca? Cuman astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil ngulang damel pecel, astagfirullahaladzim. Ngirisin bumbu, astagfirullahaladzim. Mau nyuguhin tamu, istighfar yang dibaca. Imam Ahmad sampai heran, Pak, dari pekerjaanmu yang sekecil ini, cuman warung kecil, apa yang kamu dapat? Oh Tuhan,
dari warung kecil ini alhamdulillah saya mampu menyekolahkan anak saya. Dari warung kecil ini alhamdulillah saya mampu mendidik anak saya supaya ngaji di pesantren. Ada yang sekolah tinggi, ada yang hafal Quran, ada yang ahli hadis, ahli fikih. Dari warung kecil ini saya mampu beli tanah. Dari warung kecil ini saya mampu berinfak, mampu mewakafkan tanah untuk masjid. Dari warung kecil ini saya mampu membantu orang-orang yang tidak mampu. Dari warung kecil ini, Pak. Iya Tuhan. Lalu apa amalan yang kamu baca? Kata orang tadi, Tuhan, amalan saya yang paling sering saya baca, paling saya sukai cuma satu. Yang lain dilakukan, tapi yang paling disukai cuma satu. Apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar, Pak, cuman istighfar. Iya, cuman istighfar. Setiap hari saya lakukan. Saya hanya beristighfar sebagai amalan rutin saya. Mau ke kebun istighfar, masak istighfar, bahkan saya meladeni pembeli juga dengan istighfar. Lalu pertanyaan Imam Ahmad, saya ingin bertanya satu hal padamu. Adakah hajatmu yang belum dikabulkan oleh Allah dengan wirid istighfarmu? Kata orang tersebut, ada Tuhan. Ada satu hajat yang selalu aku minta dari dulu sampai sekarang. Aku minta kaya, Allah berikan kekayaan. Aku minta anak, Allah berikan anak. Aku minta jodoh, Allah berikan jodoh. Aku ingin anakku sekolah, aku diberikan kekayaan, anakku bisa sekolah. Aku minta kaya, aku bisa beli tanah untuk TPA, untuk masjid dan lain sebagainya. Tapi ada satu hajat yang belum Allah berikan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan ulama yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Paham betul cerita ini, Bu? Paham betul, Bu? Imam Ahmad ada di mana tadi? Ada di depan matanya. Kaget Imam Ahmad. Astagfirullahaladzim. Rupanya Imam Ahmad pengen nyebrang sungai tadi bukan karena apa-apa, karena ditarik oleh Allah untuk mewujudkan mimpinya bapak tadi, pengen bertemu dengan ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Jenengan bisa tergiling, kalau punya barang hilang bacakan istighfar berkali-kali. Kalau tidak kembali, insya Allah Allah berikan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal. Daripada mendukung mati-matian, hilang pitik malah modal sapi, mendingan baca istighfar. Salah apa saya? Istighfar nanti Allah ganti yang lebih baik. Kata Imam Ahmad, oh begitu rupanya. Saya hadir, saya beritahu kepadamu. Tahu nggak kamu siapa saya? Saya adalah Ahmad bin Hanbal, orang yang sedang kamu cari. Berarti saya pengen ke sini karena engkau tarik dengan istighfarmu. Untuk itu, karena sudah selesai, Pak, saya mohon pamit. Bu, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.